Amin dari kelompok saya. Dan ini teman-teman dari kelompok saya, kelompok 1 advokasi kesehatan C. Di sini kami akan melakukan advokasi kepada PUC mengenai pengelolaan cafe diet di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Apakah PUC bersedia sebagai sasaran dari advokasi kami? Silakan. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai permasalahan tentang cafe diet. Ya, jadi kan Bu, terkait cafe diet itu kan kami bisa dibilang angkatan 20 yang sudah mau lulus nih Bu setelah ini. Cuman sampai sekarang ini kami itu belum bisa merasakan dari adanya cafe diet itu, sehingga kan mungkin daripada cafe diet itu sudah ada cuman tidak terpakai, takutnya kan bisa berpotensi rusak dan kemungkinan lebih parahnya kan roboh Bu. Jadi dari kami itu ingin cafe diet itu bisa diaktifkan kembali dan bisa dirasakan kembali manfaatnya oleh kami sebagai mahasiswa. Itu permasalahan selanjutnya yaitu dari mahasiswa di FKM UNED ini kan juga beberapa melakukan kegiatan danusan gitu dari masing-masing UKM Ormawa. Nah, dari kegiatan danusan tersebut banyak mahasiswa yang tidak memiliki tempat untuk melakukan penjualan makanan mereka sebagai bentuk danus yang mereka jual itu. Seperti itu. Bu, jadi selain masalah yang telah disampaikan tadi, sejauh kelompok yang kami tahu bahwa anak gizi maupun anak peminatan gizi itu belum memiliki wadah untuk menjual makanan mereka yang telah dipelajari di peminatan mereka. Nah, itu beberapa saran dan masalah yang kami dapatkan Bu. Nah, dari kami sebagai mahasiswa memberikan beberapa opsi dan saran untuk cafe diet. Yang pertama, dari UKM Friendship sendiri bisa mengelola cafe diet, sebab itu jadi bentuk wadah mereka berinovasi gitu. Mungkin menyambung dari pendapat Irgi tadi, ada yang mahasiswa danusan ini mungkin bisa juga menitipkan produk hasil jualannya kepada cafe diet ini dengan tetap memperhatikan gizi dan kandungan dalam makanan produk yang dijualnya. Selain itu, pada saat ini saya memiliki teman prodi gizi sedang menjual beberapa produk hasil inovasinya. Mungkin dari hasil mata kuliahnya ada yang melayani COD daerah Jember Kota. Mungkin itu bisa menjadi masukan untuk ditaruh di cafe diet sebagai display makanan produk jadi hasil mereka itu. Nyambung lagi Bu, jadi kan jika cafe diet ini dikelola dengan baik ya Bu, besar harapan cafe diet ini dapat berkembang seperti Brewok atau Wifi Corner gitu Bu. Nah, jadi jika dikelola dengan baik kan akan branding juga buat FKM lebih dikenal lagi oleh fakultas lain, dan juga dapat dijadikan tempat belajar, mengingat di FKM ini sendiri tempat untuk belajar itu masih sangat minim seperti itu. Ya, menyambung dari ini teman-teman, kan di FKM kan ada jurusan gizi dan anak peminatan gizi yang telah menerima mata kuliah yang berkaitan dengan masak-memasak. Jadi teman-teman pasti sudah berpengalaman dan juga mempelajari tentang makanan yang bergizi, kandungannya bagaimana. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam sebuah produk makanan yang nantinya bisa ditaruh di cafe diet dengan kerjasama dengan UKM Friendship gitu Bu. Dan juga menyambung dari ini dari Berlian itu tentang branding. Jadi mungkin cafe diet ini bisa menjadi ikon gitu dari FKM. FKM punya cafe diet, apalagi tempatnya juga strategis, dilewati oleh fakultas lain seperti dari Fakultas Keperawatan, FKG, dan anak FK yang bisa juga mampir ke cafe diet, bisa dijadikan tempat belajarnya untuk opsi kalau sudah suntuk, sumpek di kosannya, jadi juga bisa sambil membeli makanannya gitu Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan feedback atas pertanyaan dari teman-teman. Ya, itu banyak ya tadi Ibu katakan sebelumnya. Mungkin yang pertama, Puisi sangat senang ya mengucapkan terima kasih ada kepedulian dari adik-adik semua terhadap sarana prasarana yang mungkin belum bisa terpakai sampai dengan saat ini. Memang cafe diet itu saya waktu 2019 kembali dari studi lanjut
Ya, itu cafe diet itu udah ada. Ya, saya mungkin kurang begitu mengikuti. Itu dibangun kapan? Mungkin ya sekitar 2018 kali ya. Mungkin loh ya, mungkin 2018 itu cafe diet itu dibangun dengan motivasi tentu saja tadi yang adik-adik katakan ingin branding ya. Branding bahwa karena kita di sini waktu itu Prodigisi baru muncul, Prodigisi baru berdiri istilahnya di Bondowoso. Dan nah terlepas dari itu sebenarnya kita punya peminatan gizi. Nah sebenarnya keinginan impian itu sudah cukup lama. Artinya dulu waktu masih dekannya almarhum Pak Husni Abdul Ghani, dulu dekannya sebelum Bu Farida ini kan Bu Irma, sebelumnya lagi Pak Husni, itu sudah sejak lama. Jadi kita itu pengen punya satu pusat atau center untuk konsultasi gizi, dan juga tidak hanya itu tapi juga untuk daycare, untuk penitipan anak. Sebenarnya itu impiannya. Nah dan sepertinya alhamdulillah Universitas 2018 itu memberikan pendanaan kepada FKM untuk membangun namanya cafe diet. Nah proses daripada cafe diet itu sendiri setelah 2018 dibangun, proses mungkin 2018 sampai 19 saya kurang mengikuti ya, yang pasti pertengahan 2019 saya kesini itu cafe diet itu udah ada. Nah itu selama itu ternyata mungkin proses untuk persiapan itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan, tidak hanya sekedar membuka kemudian kita display gitu, tidak seperti itu. Jadi karena kita brandingnya sudah cafe diet, artinya di situ kita makanan yang kita sajikan itu harusnya sesuai dengan konsepnya. Nah itu satu. Dan untuk menyediakan makanan itu, tidak mudah. Kalau yang melakukan itu adalah pertama misalkan dosen. Seperti kita ketahui dosen punya aktivitas yang ini ya ada. Kemudian mahasiswa oke, mahasiswa pun juga padat. Selama ini kita mengajak untuk beraktivitas akademis saja, itu mereka pasti, saya banyak tugas, saya ini kan gitu ya. Itu selalu kita sounding sebenarnya, tapi mahasiswa belum ada ketertarikan untuk ke sana waktu itu. Nah kemudian tapi persiapan tetap dilanjutkan dengan memberikan kelengkapan sarana prasarana. Jadi kalau misalkan ada kesempatan melihat ke sana, di sana sebenarnya sudah ada beberapa peralatan yang untuk menunjang itu. Memang peralatannya pada saat itu masih sangat minim, masih seputar dengan peralatan masak saja dan penyajian. Tapi untuk di depan seperti kursi dan lain sebagainya itu belum ada. Nah kemudian 2019 kena COVID. COVID akhirnya terhenti, ya kan, kantin aja nggak boleh buka, apalagi cafe dietnya kan. Nah terus habis itu, akhirnya kita vakum sampai dengan 2022 awal. 2020 awal, kami mencoba menginisiasi kerjasama dengan pihak luar. Nah, karena apa? Kita merasa tidak punya tenaga. Cuman kita nanti bisa menetapkan konsep. Nah, konsepnya itu kemarin kita kerjasama dengan pihak luar. Dia mau menyediakan apa? Ya, dia yang mengelola. Dia kerjanya dari dia, semua dari dia. Nah, ini memang agak berbeda dengan konsep sebelumnya karena kami mengajak mahasiswa juga sulit, mengajak dosennya juga sulit. Gitu. Terus ada syarat lagi bahwa ketika kita menyediakan konsultasi diet di sana, itu harus ada seseorang dengan sertifikat dietitian. Nah, ini tidak semudah itu maksudnya ya. Nah, akhirnya karena kita ada sebenarnya dosen kita satu, tapi sertifikatnya sudah tidak berlanjut karena tidak diperpanjang. Akhirnya kan tidak ada. Nah kita harus mencari seorang dietitian, tidak hanya sekedar misalkan Bu Yusi atau Bu Farida atau Bu Sulis gitu, enggak. Nah akhirnya konsepnya agak kita ubah dengan via outsourcing, ya via outsourcing. Nah kita coba jajaki. Nah kemarin itu terkendala kita masih belum bisa
meredikan beberapa peralatan yang dibutuhkan yang di luar, terutama terkait display. Nah, sebenarnya kursi udah ada kemarin, terus kemudian bantal-bantal kecil itu udah ada. Nah, cuman kondisi kafe dietnya perlu pemeliharaan karena itu kan sepertinya kan banyak yang ini ya. Nah itu. Nah konsep itu masih berusaha kita jalankan dan tadi ada menginikan UKM prinsip ya. Prinsip ada yang dari prinsip nggak di sini? Nah prinsip ini sudah kita libatkan sejak awal dengan pembinanya juga. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada langkah-langkah dari prinsip. Nah, kalau misalkan mengadvokasi, mungkin banyak pihak ya yang perlu diadvokasi di sini terkait prinsip tadi juga. Sebenarnya harapan kami itu di prinsip ini, harapan kami karena dia UKM baru, ya kan? Artinya tidak kita colok tenda, tapi ayo dikonsep seperti apa gitu. Nah nanti harapan kami kalau memang ada seperti itu ada karena jualan itu kan harus ada yang jaga, itu yang jadi kendala kita. Nah mahasiswa banyak yang sibuk, kuliahnya pada full, terus siapa yang menjalankan? Akhirnya pilihlah outsourcing itu ya. Nah prinsip itu sampai dengan saat ini tidak ada langkah lanjut, ya. Tuh. Kalau melibatkan sudah. Nah, itu yang belum ini. Nah, kemudian terkait, saya setuju dengan dana usaha ya mahasiswa dari masing-masing UKM. Nah, saya itu sudah ke siapa ya ini sih lupa. Jadi saya itu melihat adik-adik itu berjualan. Divisi kewirausahaannya BEM kalau nggak salah. Divisi pernah. Jadi kalian itu kan punya lokal, punya tempat yang di tengah-tengah kantin itu, yang ada pintu ini, itu punyanya orang-orang. Itu adalah apa namanya istilahnya? Koperasi Mawa, koperasi Ormawa, koperasinya adik-adik. Tapi itu sudah kita bersihkan dulu pada saat pandemi. Saya 2020 itu baru diangkat ya jadi wadah 2. Saya tuh bertanya ini untuk apa gitu. Nah untuk ini coba dibuka lah itu ternyata jadi gudangnya adik-adik mahasiswa. Dulu itu UKM sempat dipelihara ya, dicat ini. Semua barang-barangnya itu dimasukkan ke situ. Pandemi ditinggal. Nah akhirnya di situ mulai timbul, cebok, sembarang buku-buku, banyak peralatan di situ sampai full itu segitu banyaknya itu, sampai jadi sarangnya ular. Waktu kita bersihkan itu, jadi adik-adik itu saya tanyain, ada yang ketua BEM-nya, ini tolong gimana, siapa yang punya barang di situ, monggo diambilin. Kalau tidak kita buang semua. Saya kerahkan semua mas-mas CS itu untuk bersihkan, dan ada ular di situ. Karena sudah lama, 2 tahun, hampir 2 tahun. Dan sudah ini semua, rusak semua ininya. Istilahnya kalau kain itu dedel gitu. Dan lembab kan di situ. Nah sampai sekarang di situ kosong. Nah saya itu sudah mengarahkan, tolong yang jualan-jualan itu arahkan ke sana. Bu awak dodolan bolpen, ta yang sekiranya dibutuhkan oleh mahasiswa. Opo dodolan pulsa sampai di sana. Silakan sudah di situ dikelola, itu dipakai. Nah, jadi kalau misalkan tadi ini di apa gazebo ya di ini, sudah dikasihkan di sana, gitu. Nah itu nanti artinya sebenarnya fasilitas itu ada. Saya pertama apresiasi ya. Nah saya ingin kalau misalkan memang iya gitu kelompok ini. Ayo kasih dong ini kita gimana sih caranya cafe diet ini gitu ya, cafe diet ini kan seperti apa nih dijalankan. Nah upaya-upaya sudah itu tadi yang saya sampaikan ya, sudah kita lakukan hal seperti itu. Nah memang ini adalah dieksekusi, di proses eksekusinya yang kita
istilahnya mamang itu adalah buka oke, keberlanjutan. Itu yang masih kita pikirkan, siapa yang nanti akan mengelola. Kalau dosen tidak mungkin, kalau suruh standby di situ. Harapan kita itu peminatan gizi ini, nah itu juga ya artinya sebenarnya karena menyediakan bahan pangan itu sendiri memang yang sesuai dengan konsep kesehatan. Pikiran kita sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Kalau untuk cafe diet kita sediakan aja menu gizi seimbang untuk orang normal. Itu kemarin itu gitu konsepnya. Kalau untuk menu orang sakit, kita akan sediakan jasa catering. Itu yang pikiran kita sudah melakukan survei pasar, sudah itu. Jadi hal-hal itu sudah kita lakukan, gimana pangsa pasarnya di sini di lingkungan UNER. Jadi sudah kita inisiasi sih ya, tapi memang itu kendalanya ada di sana. Jadi ke arah SDM-nya siapa ini. Nah itu mungkin jadi kalau tadi dikatakan bahwa dibuka kembali ya, tapi dia belum pernah buka. Belum pernah dibuka. Anda kan lihat sendiri kan kosong kan? Iya. Masih belum pernah dibuka. Sampai saya tuh nggak berani untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sana, misal kayak AC itu baru saya pasang kemarin, karena saya ingin paling tidak tahun ini bisa buka. Ya, AC sendiri itu sejak tahun 2018 itu belum dipasang. Nggak tahu berfungsi apa tidak gitu. Berarti hanya dibangun saja itu ya? Waktu itu iya. Belum pernah sama sekali. Belum. Nah ini permasalahan kita itu sebenarnya di SDM. Kalau ada SDM yang menjalankan saja mungkin bisa jalan. Gitu. Nah ya harapan saya itu di dua itu, prinsip sama peminatan gizi. Karena pada dasarnya itu nanti ketika itu labelnya adalah cafe diet, orang ke situ tahu paling tidak status gizinya apa. Jadi kita sediakan timbangan sama alat ukur penimbangan. Dan nanti ada bergiliran piket di situ, siapa yang jaga di jam-jam tertentu tentu saja kita berikan untuk jam konsultasi diet itu jam sekian, hari apa untuk yang ahli gizinya, untuk konsultasi manifestus gizi, untuk memantau status gizi bisa setiap hari tapi jam berapa. Sebenarnya itu yang kita, jadi nggak yang muluk-muluk itu enggak sebenarnya. Cuman siapa yang ada di situ itu yang sebenarnya masalah. Itu mungkin dari saya nih. Mungkin kata lainnya, Dikana sudah memfasilitasi, berarti tinggal SDM-nya saja ya Bu ya? Iya, maksudnya bukan memfasilitasi ya, bukan ke arah memfasilitasi, tapi kita sudah menginisiasi, melakukan beberapa langkah. Cuman kendala utama kita adalah di SDM. Nah kira-kira kalau misalkan ada yang semangat tuh ya untuk mau menjalankan, makanya saya senang kalau ada yang mau care dengan cafe dietnya itu ya monggo, sangat terbuka. Apa kalau dibentuk volunteer juga, apa kira-kira ada yang mau nih dicoba dulu gitu mungkin dari saya. Kalau dari saya sendiri mungkin ini Bu, lebih ke komunikasi ke mahasiswanya. Kan kami sendiri mungkin kalau tidak mengadvokasikan ke Bu Yusi, kami tidak tahu ya bahwa dari fakultas sendiri ternyata sudah sejauh itu untuk menghidupkan kembali cafe dietnya. Jadi mungkin kalau dari kami bisa ini sih Bu, seperti yang Ibu katakan tadi volunteer. Jadi mungkin bisa lebih disounding ke mahasiswa Bu. Kalau cafe diet ini memang ingin dihidupkan kembali, jadi walaupun bukan dari UKM Friendship tapi ada mahasiswa yang punya semangat, itu bisa jadi salah satu ini sebut kayak semacam dorongan sehingga UKM Diet itu bisa dihidupkan kembali. Gimana kalau mulai dari kelompok ini? Iya kan? Tantangan dikembalikan. Iya. Karena kita itu bicara mudah. Iya. Bicara itu mudah, tapi untuk mengeksekusi itu dengan strategi yang tepat itu yang kadang tidak mudah. Tapi jangan terlalu berpikir sulit sehingga menghalangi langkah kita. Jadi dari sesuatu yang kecil, ya kita percaya kita akan bisa. Jadi
tidak mudah tapi tidak untuk dipersulit. Ada lagi? Insya Allah ini masukannya ini ya, mungkin nanti saya mohon izin kalau bisa ya sambil diadvokasi juga UKM prinsipnya. Itu ya. Karena dia yang paling related di sini ya. Kalau ininya kemarin sudah kita jajaki dengan ada pihak luar yang sudah bersedia, kan sempat juga ada, kayaknya sudah pernah dengar mungkin ya, dia juga jual kopi itu pada saat dia natalisnya UKM tahun lalu itu. Nah, itu dia sudah membuat branding itu kayak rice bowlnya itu ada logo Agro Costa, ada Cafe Diet. Sebenarnya sudah dikonsep, tinggal kita ini aja. Nah, kita upayakan nanti ini kan masih proses ada bangun ya, bangun Purnawa itu mungkin kalau sudah selesai itu kita coba untuk persiapan untuk soft launching. Semoga aja. Ya kita nunggu keaktifan dari teman-teman prinsip juga. Kemarin yang janji itu. Ya nggak apa, artinya ini tadi memang sesuatu kan tidak selalu terkatakan ya secara detail ya, kalau memang ada tidak semua bisa dikomunikasikan secara publik ya Mbak ya. Nah tapi ini adalah bentuk kepedulian adik-adik sekalian, saya sangat senang sekali, dan tentu saja mungkin mulai dari kelompok yang kecil ini nanti tidak hanya sekedar menyelesaikan untuk penugasan advokasi kesehatan, tapi bisa menginisiasi bagaimana kelanjutan daripada proses advokasi ini. Mungkin itu saja Ibu advokasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf telah menyita waktu Bu Yusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di Anissa, perkenalkan saya Vina Marat Solihah sebagai ketua tim ini, dan perkenalkan ini semua tim saya, tim Advokes 1 kelas Advokes C. Di sini kami mau melakukan advokasi ke di Anissa mengenai terbengkalainya Cafe Diet. Nah, kemarin itu kami sudah melakukan advokasi ke Bu Yusi, dan Bu Yusi sudah memberikan tanggapan mengenai Cafe Diet. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi ini kan kemarin itu sebenarnya sasaran awal kita itu dari Bu Yusi kan, selaku Wadek yang juga punya wewenang terkait kebijakan pengelolaan Cafe Diet ini. Nah, ternyata setelah kita temui Bu Yusi, kita coba diskusi dan mengadvokasikan isu ini. Dari Bu Yusi sendiri itu sebenarnya harapannya itu di UKM prinsip ini gitu. Dan katanya kemarin juga sempat ini kan diarahkan ke UKM prinsip untuk dikelola. Cuman sampai saat ini katanya belum ada pergerakan gitu. Jadi mungkin dari kita juga ingin mengadvokasikan ke Ade Anissa selaku ketua UKM-nya biar Cafe Diet ini bisa berjalan. Mungkin sebelum Di Anissa ngasih feedback, mungkin dari teman-teman mau menyampaikan masalah terkait Cafe Diet. Ya, saya persilakan. Jadi untuk masalah terkait Cafe Diet ini yang berhubungan dengan pihak mahasiswa, yaitu dari UKM dan Ormawa yang ada di sini, itu kan seperti kita ketahui itu mereka melakukan dana usaha. Jadi mereka berjualan terkait konsumsi makanan, tetapi mereka masih belum memiliki tempat untuk mereka berjualan usaha mereka. Jadi di sini banyak teman-teman yang melakukan danusan atau dana usaha itu tempatnya mencar-mencar, ada yang di gazebo, ada yang di lobi, ada yang di dekat kantin, tapi mereka tidak memiliki tempat untuk mereka berjualan di tempat yang menetap gitu deh. Nah, selain permasalahan tentang UKM sama Ormawa tadi, juga ada permasalahan tentang anak peminatan gizi maupun prodi gizi itu mereka tuh belum memiliki wadah di mana mereka itu bisa menjual makanan sehat yang telah mereka pelajari itu.
Nah itu tadi masalah yang dijabarkan dari kami, kelompok kami berharap dari konferensi sendiri untuk mengelola cafe dietnya. Lanjutkan dari perkataan dari Ibu tadi, mungkin bisa dipakai untuk menunjukkan produk dari hasil gabungan para UKM tersebut. Kemudian produk itu biasanya juga menghasilkan suatu produk inovasi berupa makanan sehat yang mana mereka masih sistemnya COD, bahkan mereka ada COD juga seperti itu. Harapannya bisa mendisplaykan hasil produknya ke cafe diet itu. Nah, selain itu kan berdasarkan apa yang dipaparkan Bu Yusuf kemarin itu kan sebenarnya tinggal jalan aja cafe diet ini, sudah ada fasilitasnya. Nah kan besar harapan jika dikelola dengan baik, cafe diet ini dapat berkembang seperti Brewok itu atau White Corner. Dan juga kan tempatnya strategis ya, itu bisa buat branding juga dari FKM lebih dikenal dari komunitas lain. Yang melanjutkan dari teman-teman juga cafe diet ini mungkin bisa menjadi wadah untuk anak peminatan gizi atau jurusan gizi gitu yang pastinya sudah mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan masak memasak gitu. Pastinya kan mereka sudah mengetahui gitu kandungan atau takaran-takaran yang pas dari makanan dan bisa saja cocok dengan cafe diet, apalagi namanya cafe diet. Mungkin Di Anissa bisa memberikan feedback dari penyampaian teman-teman. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Di sini saya sangat terapresiasi gitu karena sudah diundang oleh kakak-kakak semuanya untuk jadi narasumber di sini. Mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Sulfeda Mayanti selaku Ketua Umum dari UKM Friendship Center. Baik, menanggapi dari penjelasan kakak-kakak tadi, mungkin ada saya poin-poin dulu nih. Yang pertama itu terkait dengan keberlangsungan dari cafe diet yang dititipkan ke UKM Friendship. Baik, terkait dengan hal itu memang di awal sebelum SK UKM Friendship ini turun memang ada amanah yang diberikan kepada UKM Friendship bahwasanya cafe diet itu nanti akan dikelola oleh UKM Friendship. Nah, di sini kami selaku anggota itu sangat-sangat berterima kasih gitu dan sangat-sangat bersyukur atas kesempatan itu gitu. Kemudian ketika itu kami langsung memasukkan cafe diet menjadi salah satu proker kami di awal kepengurusan di tahun 2022. Nah, kemudian selanjutnya dari pihak dekanat melalui pembina kami yaitu Bapak Dewa itu sudah meminta kami untuk mengurus atau mungkin mulai langkah dalam mengurus atau mengelola cafe diet. Nah, langkah pertama yang sudah kami dari UKM Friendship lakukan adalah menyusun sarana prasarana yang kurang gitu kan. Dengan kami juga sudah melakukan observasi dan survei ke cafe diet, itu juga sudah didampingi oleh Pak Dewa selaku pembina. Itu kalau nggak salah kita ada survei 2 kali untuk melihat bagaimana sih kondisi cafe diet, kemudian apa saja alat atau sarana prasarana yang sudah ada, kemudian apa yang belum, yang kemudian nanti itu akan kami ajukan ke pihak dekanat. Dan itu sudah kami susun seperti ada bangku, kemudian ada lampu, kemudian bahkan ada tempat sampah, itu juga sudah kami susun, bahkan posisi dan tempat atau dananya itu di mana sudah kami susun juga, itu sudah selesai. Kemudian juga kami titipkan ke Pak Dewa untuk bisa diserahkan kepada pihak dekanat. Nah, waktu itu. Nah, kemudian itu cukup lama untuk menunggu. Kami sudah memfollow up berkali-kali kepada pembina kami yaitu Pak Dewa, bagaimana Mbak, apakah masih ada revisi dari rancangan yang kami buat, siapa tahu mungkin terlalu mahal atau mungkin kurang sesuai, kan nanti kami bisa merancang menyesuaikan kembali. Tapi waktu itu masih belum dari pihak dekanat. Kemudian kami follow up lagi, belum, hingga puncaknya itu ketika mau menuju ke kepengurusan baru di tahun 2023. Nah, di mana UKM itu kan diminta untuk memfikskan proker-proker apa yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Nah, di situ kami UKM Friendship berusaha untuk membedah kembali dari proker-proker yang awal yang kami kenalkan, karena di sini kami berusaha untuk menyesuaikan kembali, karena untuk proker awal itu sebagai pemenuhan administrasi saja untuk turunnya SK dari UKM Friendship. Nah, saat itu kami mulai membedah mana yang harus kami kerjakan dulu nih di tahun 2023 di awal kepengurusan ini. Nah, salah satunya adalah di cafe diet ini. Nah, karena cafe diet ini kami masih belum ada kepastiannya bagaimana, kemudian saya bersama dengan rekan saya Anjani itu menemui Pak Dewa. Kami meminta kepastiannya seperti apa, bagaimana cafe diet ini berjalan, terus kemudian posisi dari UKM Friendship itu seperti apa.
Kemudian dari Pak Dewa, beliau mengatakan bahwa sedikit ragu dengan keberlangsungan dari Cafe Diet ini di UKM Prinsip, maksudnya yang memegang UKM Prinsip gitu. Mengapa? Karena ternyata ada alumni yang sudah mengajukan proposal untuk mengelola atau memegang UKM Prinsip. Bahkan di HPU kemarin, di hari pelayanan ulang tahun di tahun 2022 itu sempat bikin bazarnya gitu. Dan itu juga salah satu keterkejutan kami karena di sini kan belum ada kepastian dari pihak dekanat. Kemudian kami dihubungi oleh teman-teman, kok ini sudah ada produk dari Cafe Diet gitu. Apakah ini produk dari UKM Prinsip atau seperti apa gitu. Itu menjadi salah satu alasan kami juga untuk akhirnya meminta kepastian gitu melalui Pak Dewa. Kemudian Pak Dewa bilang bahwa ini alumni sudah masuk, kemudian sudah mengajukan proposal ke dekanat, bahkan sudah mengatakan bahwa kami sudah ada pegawainya, kami sudah ada chef atau tukang masaknya yang nanti bantu-bantu di Cafe Diet. Nah itu mungkin sedikit dari kami UKM Prinsip sedikit kayak down karena gini ya, karena kan di awal mintanya kami gitu, bahkan kami sudah ada effort untuk bikin rancangan Sunfras gitu, sudah mau meluangkan waktu dan tenaga untuk merancang bagaimana Cafe Diet ini mau berjalan. Kemudian dari situ kami berpikir bahwa apa langkah selanjutnya harus kami lakukan, sedangkan kejelasan posisi dari UKM Prinsip ini masih belum jelas. Ketambahan lagi ada alumni yang masuk. Kemudian kami berpikir kalau dilihat dari segi keuntungan, segi laba, kemudian Cafe Diet kan masih ada unsur bisnisnya, mungkin memang lebih menguntungkan jika bekerja sama dengan pihak alumni gitu, karena ya namanya usaha pasti butuh keuntungan dan laba. Tapi di sini yang kami harapkan dari UKM Prinsip adalah wadah gitu. Kami berwirausaha, kami berjualan, kami mengeluarkan produk, tapi wadahnya mana gitu loh. Sedangkan kami melihat UKM seperti Faperta itu sudah ada kafetarianya, kemudian Visip itu juga sudah ada, FEB sudah ada lab kewirausahaannya. Itu kami kayak kemudian kami harus seperti apa gitu. Maksudnya kami disuruh untuk berbisnis, kami disuruh untuk mengikuti lomba yang itu ada unsur bisnisnya gitu. Tapi kami tidak ada wadahnya untuk bisa menyalurkan itu, dan memang besar harapan kami itu bisa di Cafe Diet itu tadi gitu. Seperti yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak bahwasanya di UKM Prinsip itu paling banyak prodi gizi. Jadi 45 anggota, 20 lebih itu dari prodi gizi. Ketika saya bertanya kepada mereka apa tujuan mereka masuk UKM Prinsip, banyak dari mereka bilang saya ingin buka bisnis catering sehat. Nah dari situ kayak ya ampun gitu. Jadi kayak saya juga bingung gitu, ini wadahnya juga masih belum pasti gitu. Tapi teman-teman memiliki harapan yang besar di sini gitu. Jadi itu sempat bingung ini kelanjutannya seperti apa kami dari UKM Prinsip. Kemudian setelah berdiskusi dengan teman-teman, kayaknya untuk saat ini nggak apa-apa deh, mungkin mau dikelola dari pihak alumni dulu gitu. Mungkin kita sambil lihat-lihat aja, sambil berusaha berkembang secara internalnya dulu gitu, memperkuatkan internalnya dulu, memperkuat UKM Prinsipnya dulu dari segi fungsionalis, administrasinya dulu. Nanti kalau memang dari kita sudah siap, mungkin nanti kita perlahan bisa masuk ke dalam dari Cafe Diet itu. Jadi di sini memang di awal kami berusaha untuk melepas Cafe Diet untuk fokus pada proker-proker yang memang bisa kami laksanakan di tahun 2023, karena kan UKM Prinsip masih baru gitu. Jadi anggotanya juga di sini walaupun ada angkatan 21 juga masih belajar, belum sepenuhnya mereka adalah pembisnis yang hebat, belum semuanya memang ahli dalam bidang usaha gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang gitu. Jadi kalau memang bahasanya akarnya udah kuat kan nanti untuk ke atasnya juga lebih enak gitu. Jadi memang ya terkejut juga sempat perkataan itu terkait dengan menunggu kami, sedangkan di sini kami menunggu nih kepastian dari dekanat seperti apa gitu. Kemudian ada info dari alumni masuk, yaitu membuat kami akhirnya ya mungkin sedikit mundur dan tahu diri lah bahasanya gitu, karena dari sumber daya manusianya memang kami jauh berbeda dengan pihak alumni, yaitu membuat kami akhirnya mundur dan lebih fokus pada proker-proker yang memang bisa kami laksanakan di tahun 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa kami masuk ke Cafe Diet gitu, tapi harus kuat dulu nih di dalamnya begitu sih. Itu tanggapan dari saya selaku perwakilan dari konferensi. Jadi saya mau tanya ya, sebelumnya kan kalau nggak salah ini tahun kemarin itu sempat ada dari dekanat ini mengadakan forum gitu ya dengan mahasiswa terkait ingin sebenarnya itu evaluasi gitu terkait mungkin kendala-kendalanya mahasiswa di
mahasiswa ini memflorkan gitu apa-apa yang kurang, misalkan tentang wifi ataupun apa-apa gitu ya. Nah mungkin apa dari UKM prinsip ini nggak pernah memflorkan secara umum, waktu misalkan itu nggak cuman di kanannya, misalkan nggak cuman Bu Yusi gitu ya, atau mungkin ke dosen lain atau siapa yang mungkin berpengaruh bisa membantu UKM prinsip ini mendapatkan kejelasan terkait KVDIAT. Kami di sini kan masih baru nih, jadi dari segi strukturnya atau mungkin administrasinya kan masih bingung harus seperti apa. Jadi segala informasi dan komunikasi itu kami diskusikan dengan pembina. Jadi kalau dari pembinanya sudah mengatakan A, ya sudah kami ikutan A gitu. Jadi kami tidak ingin melangkah lebih jauh lagi, takutnya pertama melangkahi, kemudian yang kedua karena ya tahu diri kami masih baru, jadi tidak mau terlalu bahasanya barbar lah, kita lebih gini-gini gitu sih. Jadi memang untuk segala komunikasi tidak langsung ke atasan, tapi melalui pembina gitu. Kesimpulannya berarti gini ya, karena kemarin kan kita sudah melakukan advokasi dengan Bu Yusi dan sudah mendapatkan jawaban alhamdulillah dari Bu Yusi ini sudah dipasrahkan ke UKM prinsip. Tetapi ternyata pernyataan dari Dek Bisa selaku ketua bahwa dari UKM prinsip ini awalnya memang diamanahkan, tetapi saat pelaksanaannya ternyata tidak terlaksana karena ada 1-2 hal, apalagi dari pihak luar yaitu alumni yang mengatakan sudah mengajukan proposal dan juga mungkin sudah di ACC gitu ya, tetapi sampai sekarang masih belum ada kelanjutannya. Benar gitu ya? Kalau di ACC apa belum dan dari pihak alumni saya kurang tahu Mbak, tapi yang pastinya di sini yang menjadi pandangan kami kenapa kami mundur tidak masukkan itu yang pertama kami sudah menunggu terlalu lama, kejelasannya seperti apa, sarana prasarana juga rancangan sudah kami ajukan, sudah kami follow up berkali-kali, namun masih belum ada kepastian. Nah baru ketika kami masuk melalui pembina itu baru dikatakan bahwa adanya alumni itu tadi gitu. Ya jadi itu kayak pertama mungkin itu membuat kami bukan kecewa, kayak oh ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin memang dari segi keuntungan lebih untung di alumni, dari segi pengalaman bisnis lebih untung di alumni, jadi kita tahu diri aja gitu. Kemudian itu sih yang kedua, terus yang ketiga nggak apa-apa, ini aja. Ya itu tadi sih sebenarnya lebih ke kan kalau memang di awal di kita sebenarnya kenapa nggak yuk bimbing gitu loh, gitu. Ini gimana? Oh ini sana prasarannya jelasin, kalau memang di awal mau dipegang alumni bilang aja, oh ini mau dipegang alumni. Jadi kita tidak harus menunggu lama. Itu mulai bulan berapa? Mulai sekitar September sampai udah mau Desember. Itu kan udah cukup lama kami follow up berkali-kali gitu. Jadi kalau memang dari pihak atasan sudah bilang oh ini mungkin dihandle alumni, ya kami tidak apa-apa gitu, monggo. Mungkin memang ada keuntungan atau memang ada manfaat lebih gitu yang ketika dipegang sama alumni, kita juga nggak apa-apa. Mungkin di situ kita bisa sambil berkembang sedikit demi sedikit sambil belajar. Ketika kami sudah siap baru nanti mungkin kita bisa masuk. Kami juga tahu posisi itu gitu sih. Kemudian ya posisi ini yang mungkin kalau memang mau dipegang sama UKM prinsip, mau dipegang sama alumni, mungkin dijelaskan saja posisi UKM prinsip selaku perwakilan mahasiswa mungkin ya itu di mana, posisi dari alumni itu di mana. Oh mungkin yang megang administrasi secara penuh adalah alumni misalnya. Nanti dari prinsip sendiri mungkin bisa memegang dari mahasiswanya. Jadi nanti prinsip yang mengelola dari mahasiswanya kemudian nanti menyalurkannya ke pihak alumni gitu, atau mungkin seperti itu gitu. Itu juga belum ada kejelasan seperti apa. Jadi ya daripada kita menunggu sesuatu hal yang tidak pasti, lebih baik kita melakukan sesuatu hal yang pasti. Ya sudah itu aja. Jadi memang kami kalau memang diberikan kesempatan untuk menjalankan KVDIAT, kami sangat berterima kasih karena itu bentuk dari wadah kami selaku UKM kewirausahaan bisa memfasilitasi teman-teman yang mau berwirausaha, apalagi paling banyak dari prodi gizi. Mereka sudah seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya bahwa mereka sudah ahli dalam bidang nutrisi, bidang masak gitu kan. Jadi mungkin bisa masuk ke dalamnya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur gitu teman-teman punya wadah ini untuk menyalurkan kemampuan mereka, karena ini saya dengar dari teman-teman di gizi tuh di Bondowoso tuh tidak ada kantinnya, mereka nitipkannya tuh di Kopma. Sedangkan Kopma kan tidak hanya fokus pada makanan saja gitu kan. Jadi sedikit nelongso gitu kalau ya ini kok nggak ada wadahnya gitu. Sedangkan di sini loh ada ini gede gitu. Jadi monggo kalau memang mau dititipkan, tapi yang kami harapkan di sini adalah kepastian. Kepastian posisi kami seperti apa, kepastian yang diinginkan dekanat itu seperti apa gitu aja sih. Gitu.
Mungkin menanggapi setelah kami mendengar dari kedua sasaran advokasi kelompok kami dan sudah mengetahui masalahnya, bisa dapat disimpulkan bahwa ini masalah terkait yang pertama itu SDM yang menjalankan terkait cafe diet dan masih mungkin bisa dikatakan masih miskomunikasi ya. Jadi dari kami untuk masukan terkait pelaksanaan cafe diet ini bisa dari 3 pihak ini, yaitu dari pihak pimpinan, pihak mahasiswa dan juga mungkin bersama fakultas dan pembinanya itu bisa melakukan komunikasi secara langsung untuk terkait penjalanan dari cafe diet di FKM ini. Mungkin ada tambahan lain? Sebenarnya ini masalahnya lebih ke komunikasi ya. Jadi yang dari pihak dekanat itu menunggu UKM Friendship ini. Nah, sedangkan ternyata dari UKM Friendship pun Masih sudah menunggu informasi kepastian. Menunggu juga. Sebenarnya kemarin dari Bu Yusi juga sempat menyinggung ya kalau ada pihak luar juga atau pihak eksternal yang mau mengelola cafe diet ini. Cuman kita juga belum tahu ya secara pasti emang nantinya iya bakalan dipegang oleh pihak luar itu atau enggak. Tapi kalau dari kami sendiri mungkin bisa ini sih, pihak luar kan tadi dikatakan alumni ya. Mungkin mereka itu bisa lebih ke menitipkan barang sekalian jaga. Cuman kan mereka pasti tidak punya hak akses untuk ke dalam kan, ke pihak internalnya seperti dekanat. Jadi mungkin secara pengelolaan manajemen itu tetap dipegang dari UKM Friendship ini, mulai dari struktur kepengurusan dan lain-lainnya, kayak ya manajemen sumber dayanya. Iya, lebih ke manajemen dan pengelolaannya. Tapi kan mungkin dari UKM Friendship ini kan anggotanya juga mahasiswa yang punya tugas dan ada kegiatan yang lain dan nggak bisa stay di cafe diet itu untuk 24 jam atau dari pagi sampai sore kan. Jadi mungkin tetap bisa sih ambil partnership dengan pihak luar atau pihak eksternal, tapi dari segi pengelolaan dan manajemen itu tetap dari UKM wewenangnya dari UKM Friendship. Mungkin itu bisa jadi opsi ya, biar keduanya juga bisa sama-sama berjalan. Dari FKM juga mungkin bisa punya untung dan UKM Friendship juga punya wadah untuk menyalurkan inovasi-inovasi. Iya, inovasi produknya. Kalau dari kami sih. Mungkin yang lain? Ada tambahan lagi? Mungkin itu saja Dek Anissa, advokasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.